Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya cintai Bapak Rektor Al-Ustaz Anwar Sani Ustaz rombongan selaku tamu kami pada pagi ini. Kemudian jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah wa syukurillah summa alhamdulillah wa syukurillah summa alhamdulillah ala kulli hal. Ini ada satu hal yang berbeda pagi ini, adalah kita dapat rahmat dari Allah SWT berupa gerakan peradaban kaum muslimin dan peradaban Indonesia serta peradaban dunia. Hanya dengan pendidikan yang baik maka peradaban itu bisa terus ditingkatkan. Dan alhamdulillah Institut Darul Quran ini memfasilitasi tentang kemudahan pendidikan itu beserta lembaga-lembaga pendidikan lain pada tubuh kaum muslimin yang bahu-membahu terus meningkatkan kualitas pendidikan umat ini. Umat Islam ini mayoritas di Indonesia secara jumlah ya, tetapi kita ini sekarang berada di bawah tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Di Quran itu ada sebuah kalimat wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, itulah hari-hari yang kami putar-putarkan di antara manusia. Ini tafsirkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yauman lana wa yauman alaina. Kata Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, itu hari-hari yang kami putar-putarkan di antara manusia. Apa itu maksudnya? Kata Sayyidina Ali, yauman lana wa yauman alaina. Hari itu masa, semasa itu adalah kita di atas, lana, wa yauman alaina, semasa kita itu di bawah. Kalau kita di atas kita mengendalikan, kalau kita di bawah kita dikendalikan. Dan agar kemudian kita itu berada di atas, maka kita harus berjuang jihad fi sabilillah. Dan jihad itu ada dua, jihad fi daril amni dan jihad fi daril harbi. Nah, kita Indonesia ini berbeda dengan Palestina, berbeda dengan Iran, berbeda dengan Yaman, Saudi, sebagainya. Kita berada di darul amni, negeri aman. Alhamdulillah. Maka jihadnya dengan apa? Dakwah. Dengan dakwah. Ilmu disebarkan, ilmu dikembangkan, orang-orang ditingkatkan keilmuannya sehingga menjadi orang-orang yang berilmu. Pun aliman, jadilah orang yang berilmu. Au muta'alliman, atau orang yang belajar. Enggak alim sih enggak apa-apa, tapi enggak berarti belajar. Karena alim itu karunia, tapi belajar kewajiban. Kita sama-sama belajar di satu guru, satu tempat, satu waktu, materinya sama, alimnya beda. Alimnya beda, karena alim itu karunia dari Allah, atau min Allah. Tapi belajar itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Jadi wajib belajar.
Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Dalam perjalanan wa muslimatin. Talabul ilmi itu untuk ilmu itu kewajiban fardhatun ala kulli pada tiap-tiap muslim. Dan kedua muslimah juga wajib belajar. Alimnya adalah karunia. Dan sekarang fasilitas untuk alim itu sudah terbuka ya. Di antaranya adalah gerakan Institut Darul Quran untuk mencetak 800 sarjana dari 8 masjid. Itu minimal ya Ustaz ya. Satu masjid membiayai satu calon sarjana yang ngerti tentang Islam, ngerti tentang ekonomi Islam, ngerti tentang masalah politik sebagainya. Sehingga kalau kita itu alim, nggak mudah dibohongin, nggak boleh dicengkram oleh musuh. Kalau harta ini dipegang oleh orang beriman, buahnya adalah kebaikan, kemakmuran. Baiknya adalah peradaban yang baik. Tapi kalau harta dipegang oleh orang-orang tidak beriman, rusak, mafia, narkoba, ya, itu dan sebagainya itu akan hancur di tangan mereka. Maka rebut kembali dan merebutnya dengan cara berilmu. Gitu ya, alhamdulillah, syukran Ustaz Anwar Sani Ustaz Tiro ya. Jazakumullah khairan ala hudurikum. Baik, kita lanjutkan sekarang kepada kajian kita. Saya niatnya hari ini membahas sebenarnya satu hadis di kitab Riyadhus Shalihin. Tetapi ada pertanyaan Bapak Rahman ya, yang sudah 2 pekan ya Pak ya. 2 pekan tertunda jawabannya. Saya penting menganggap ini untuk dibahas karena menyangkut beberapa hal penting dalam Islam, adalah tentang masalah Abdullah bin Salam. Siapa Abdullah bin Salam ini? Abdullah bin Salam ini seorang tokoh Yahudi, ya, rahib Yahudi yang sangat jadi tokoh sentral ketika itu. Beliau itu adalah dari suku Qainaqah, yaitu satu suku Yahudi yang kemudian menjadi ahli kitab yang sangat taat dalam agamanya. Ahli kitab. Ketika Rasulullah SAW itu terdengar kabar bahwasanya Nabi itu hijrah ke Madinah, ke Yathrib ketika itu, maka manusia di Yathrib berdesak-desakan ingin melihat Rasulullah SAW. Karena Nabi itu sudah terkenal di Yathrib sebelum Nabi hijrah. Kerjaannya siapa? Tokoh Nabi sudah terkenal di Yathrib sebelum Nabi hijrah. Kerajaan Mus'ab bin Umair. Bapak tahu siapa Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair ini adalah pemuda kaya yang suka berdandan. Bukan berdandan seperti cewek, bukan. Maksudnya berpakaian rapi banget. Terkenal sekali Mus'ab bin Umair ini. Sehingga Mus'ab bin Umair ini saking suka pakai parfum yang mahal, berdandan yang bagus, sangat terkenal. Sehingga kalau Mus'ab ini datang, orang nggak perlu menoleh. Karena jarak 100 meter orang udah tahu Mus'ab datang. Dari apa itu tahunya? Aromanya, aroma parfumnya itu. Sehingga di dalam sejarah itu diceritakan kalau Mus'ab ini cuci pakaiannya itu banyak yang nunggu airnya. Karena air bekas cucian baju Mus'ab pasti jadi parfum juga. Karena parfumnya betul asli, bukan parfum sekarang ya yang pakai pemecah aroma itu. Sebentar hilang ya. Zaman dahulu itu sama sedikit kita masa kecil dulu orang yang pulang haji yang berapa 6 bulan itu hajinya itu ya. Itu meluk mereka itu selama sebulan baru menghilang itu bau di baju itu baru meluk buangan gitu. Jadi kalau digambarkan kepada sahabat itu banyak sahabat-sahabat Mus'ab bin Umair ini mengambil air cucian bajunya itu enggak. Tapi semakin waktu ditinggalkan oleh Mus'ab bin Umair ketika iman masuk ke hatinya. Dan beliau itu kemudian bersengketa dengan ibunya ya. Ibunya ini amat sayang kepada Mus'ab dan Mus'ab amat cinta kepada ibunya. Tapi keimanan menyebabkan mereka berbenturan. Antara cinta dan kebencian sekaligus datang pada hari itu. Sehingga dengan segala upaya ibunya mencoba kembali mengkafirkan Mus'ab
bin Umayyah. Tapi Mus'ab sudah terlanjur kokoh dalam imannya. Maka apapun juga yang dilakukan ibunya, mulai menghentikan keuangannya, mulai memukul, mengkerangkeng sebagainya, tidak menggoyahkan imannya. Sehingga suatu ketika ibunya ini barangkali kalau dengan jalan keras nggak bisa ini nurunkan anak saya ini. Dan saya tahu Mus'ab ini cinta kepada aku. Kalau gitu gimana caranya? Biar aku sakit aja. Maka kemudian ibunya menggerakkan mogok makan. Sampai saya dirawat oleh Mus'ab bin Umair, dirawat, dicintai. Sampai sakit parahnya, maka berkata, wahai bunda, betapa bunda tahu Mus'ab amat cinta kepada bunda, dan bunda amat cinta kepada Mus'ab. Tapi sesungguhnya Mus'ab lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sia-sia bunda untuk melakukan perbuatan ini hanya untuk tujuan agar Mus'ab kembali kafir. Demi Allah, kata Mus'ab, andaikan bunda itu punya 100 nyawa dan 100 nyawa dicabut depan Mus'ab dengan cara begini, demi Allah Mus'ab tidak akan tinggalkan iman kepada Allah dan Rasul. Tapi Mus'ab amat cinta pada bunda dan akan merawat bunda dengan sebaik-baiknya. Mus'ab mengamalkan ayat Quran apa bunyinya Pak? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ayatnya belum turun, tapi Mus'ab sudah mengamalkan ayat ini. Apa itu artinya? Wa in jahadaka, jika kedua orang tuamu, ayah ibumu jahadaka, berusaha dengan sepenuh upaya, ala an tusyrika bi, agar engkau kembali berbuat syirik kepadaku, kata Allah, fala tuti'huma, jangan patuhi keduanya. Apa? Jangan bukan lawan keduanya, bukan begitu kalimat. Allah mengatakan wala tuti'huma, jangan patuhi keduanya. Apakah ayat ini berhenti? Enggak berhenti. Diteruskan oleh Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan mereka hak-hak dunianya penuhi dengan sangat baik. Sikap pada orang tua untuk kepentingan dunianya harus tetap sangat baik. Makanya orang-orang yang baru masuk Islam itu, begitu masuk Islam, maka sikap kepada ayah ibunya harus lebih berakhlakul karimah. Kenapa? Dia sudah masuk Islam. Anaknya harus berbeda dan ketika dia belum masuk Islam, maka hak-hak dunia penuhi dengan ma'ruf. Tetapi ajakannya untuk menjadi kafir jangan dipenuhi. Ini akhlak Islam. Bukan suruh lawan, berantem, enggak ya. Jangan penuhi ajakannya, kemudian haknya berikan secara terhormat. Mus'ab bin Umair ini orang yang berakhlak mulia ini di pemerintahan Nabi diutus menuju ke Yasrib, buka dakwah di Yasrib. Dengan akhlaknya yang mulia, lidahnya yang fasih, orang yang cerdas itu, penduduk Yasrib berbondong-bondong masuk Islam sebelum ketemu Rasulullah SAW. Semua orang penasaran dengan siapa Muhammad itu, termasuk Abdullah bin Salam, tokoh Yahudi ini. Maka ketika ini kemudian sampai ke Yasrib, ya. Bahkan kemudian sebelum sampai ke Yasrib, orang-orang sudah menunggu. Itu ada di dalam dia bahkan tala'al badru 'alaina min saniyati wada' wajaba syukru 'alaina ma da'a lillahi da'. Tala'al badru 'alaina, telah terbit kepada kami. Al-badru, apa al-badru itu? Bulan purnama. Min saniyati, dari sebuah tempat bernama Saniyati. Wada'a, dan dia mengajak kepada kami, kepada Islam. Ya. Maka berbondong-bondong orang-orang Madinah ingin melihat mana sosok Rasulullah Muhammad. Di antara yang berbondong-bondong itu adalah Abdullah bin Salam. Maka aku pun juga berdesak-desakan ingin melihat siapa yang mana Rasulullah itu. Maka ketika aku lihat muka beliau, aku bertemu muka dengan beliau, maka fa'araftu
anna wajhahu laysa biwajhin kadhib, maka aku tahu wajah beliau tidak menampakkan wajah seorang pendusta. Jadi Abdullah bin Salam begitu melihat muka Nabi, langsung hatinya yakin betul ini bukan muka orang yang berdusta. Terus Abdullah bin Salam mengatakan, awwalu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina dakhala al-Madinah, dan pertama kali kalimat yang diucapkan oleh Nabi ketika masuk Madinah, apa yang diucapkan? Bapak-bapak kalau ke Madinah ya, di pintu gerbang Madinah itu ada batu bertuliskan awwalu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina dakhala al-Madinah. Ini kalimat pertama yang diucapkan Nabi ketika masuk Madinah. Apa itu? Nabi mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, kasih makan orang-orang. Wasilul arham, apa? Sambung silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di tengah malam ketika manusia tidur. Tadkhuluna al-jannah bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Masuk surga dengan selamat artinya tanpa azab kubur, tanpa kena siksa neraka, tanpa beratnya di padang mahsyar. Apa resepnya? 4. Apa kata Nabi? Pertama, afshus salam, sebarluaskan salam. Dalam hadis lain mengatakan, afshus salam ala man ya'rifuka wa man lam ya'rifuka, sebarkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Kamu yakin dia Islam, sebarkan salam. Tapi akhir zaman ada sebuah tanda, orang Islam itu hanya bersalam dengan yang dikenalnya saja, yang nggak dikenal nggak bersalam. Makanya para sahabat dulu itu Pak datang ke pasar bukan untuk jual atau beli, bukan, hanya untuk mengamalkan hadis afshus salam. Datang, assalamualaikum, assalamualaikum, motor-motor assalamualaikum, pulang ke luar. Begitu. Dan ini menyakitkan hati Yahudi. Orang Islam dengan salam dan azab menyakitkan Yahudi. Betapa mesranya kaum muslimin itu. Betapa kuatnya syiar Islam berkumandang, berbondong-bondong segala arah kaum muslimin untuk memenuhi panggilan azan. Maka di antara mereka itu adalah Abdullah bin Salam yang mendapatkan hadis. Kalimat pertama yang diucapkan ketika masuk Madinah adalah 4 perkara tadi itu. Pertama adalah sebarkan salam. Yang kedua, suka ngasih makan. Wa'at imut'am. Ini persaudaraan semua nih Pak, ini hubungan kemanusiaan semua. Yang ketiga adalah wasilul arham, sambung silaturahim, terutama kepada silaturahim inti, keluarga inti, ayah, ibu, bibi, paman, saudara, itu dulu. Itu keluarga inti. Kalau silaturahim dengan teman sejawat sebagainya itu ring 3 gitu. Jangan sampai kemudian yang satunya lupa gara-gara ring 3 ya. Dengan teman di medsos kuat satu rahimnya, dengan ayah ibunya jarak teman-teman, dengan saudaranya jalan silaturahim. Silaturahim itu 2 kata, silah dan rahim. Silah menyambung, rahim persaudaraan. Jadi yang ada dengan ayah ibunya ya silaturahim, ar-rahim, ya. Kemudian dengan paman, bibi, saudara, ya, sepupu, ponakan, itu ring satunya ya. Yang pertama adalah diberikan salam pada yang dikenal dan tidak dikenal. Jika kemana-mana assalamualaikum, assalamualaikum, ya, itu bagus itu ya. Makanya begitu kita selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung sebarkan di dunia nyata, dalam kehidupan nyata, bukan sekedar sholat saja. Kita salam itu ke kanan ke kiri kan. Itu artinya kita tuh kemanapun kita berada, kita sebarkan assalam. Apa assalam? Assalam itu karena nama Allah ya, Allah assalam. Juga salam berarti makna keselamatan. Doa dengan membawa nama Allah assalam. Yang kedua adalah peduli kepada
persoalan sosial. Wa'adimut ta'am, kasih makan. Mumpung kita ingat kasih makan ini, dahulukan orang yang kelaparan. Di antara pertanyaan kubur nanti itu Bapak Ibu sekalian akan ditanya oleh Allah, siapa saudaramu? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita tahu jawabannya Allah. Madinuka, apa agamamu? Kita tahu Islam dini, Islam agamamu. Man nabiyuka, siapa nabimu? Kita tahu Muhammadun Nabi, Muhammad Nabi. Sampai kepada man ikhwanuka, siapa saudaramu? Apa jawabannya Pak? Siapa saudaramu? Jawabannya adalah semua al-muslimuna wal muslimat wal mu'minuna wal mu'minat. Setiap orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat, setiap orang muslim adalah saudaraku. Tapi jawaban kan menuntut bukti. Setiap jawaban menuntut apa? Setiap jawaban menuntut bukti. Sudah kirim bantuan enggak ke Sudan? Harus. Jangan sampai telat. Mumpung masih ada umur. Ya betul. Mumpung sekarang kita baru bertemu, agar pertemuan kita tidak sia-sia. Ya Pak ya. Kita nyumbang Sudan, nyumbang Palestina mungkin 100.000, 200.000, itu enggak menyebabkan kita kelaparan, insyaallah. 500.000 ke Palestina, ke Sudan, insya Allah kita tidak sampai kelaparan. Uang 1 juta, 2 juta nggak disumbangkan, bahkan lama-lama habis. Ya, mungkin jadi bakso, jadi cendol, habis juga. Dan kita tidak punya hujah di hadapan Allah bukti persaudaraan kita. Kirim bantuan kepada mereka, mumpung sekarang masih ingat. Mumpung Pak, tapi ingat Bapak sekalian ya, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai, ingat. Ketika Bapak ambil hati untuk transfer, itu akan setan akan datang menggoda. Tidak akan rela tangan kita untuk kirim kepada mereka. Ada saja mungkin kita tuh susah kliknya, terus kita di hati bilang mau bantu saja sulit banget sih, udah nggak jadi. Selesai. Ya. Jadi banyak, atau mau bantu lagi sampai nggak bantuan saya ini ya. Nggak jadi. Berbagai macam alasan untuk tidak menjadikan kita membuktikan persaudaraan dalam Islam. Makanya yang ketiga, yang kedua tadi adalah wahid amut to'am, kasih makan. Yang ketiga baru apa? Sambung silatur wasilul arham. Dan yang keempat baru ini hablum minallah. Yang pertama sebarkan salam hablum minannas. Yang kedua ngasih makan hablum minannas. Yang ketiga jaga silaturahim hablum minannas. Yang keempat baru hablum minallah. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah kamu di tengah malam tatkala manusia tidur. Maka kalau hal ini dikerjakan, jaminannya tadkhuluna al-jannah bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. 4 ya Pak ya. 1, sebarkan salam. Kedua, kasih makan, terutama orang yang membutuhkan. Yang sekarang membutuhkan ada saudara kita di mana? Palestina dan Sudan. Saya itu kalau sudah dapat postingan Palestina Sudan enggak saya lihat Pak. Bukan benci, enggak sanggup tahu saya isinya, tahu udah ngerti saya isinya apa. Saya langsung geser, enggak sanggup saya melihatnya. Terus saya teriak di hati saya ajaran saja ya Allah, untuk bantuan saya apa? Saya enggak sanggup melihatnya, saya geser. Karena saya merasa belum sanggup bantu mereka dengan banyak bantuan, sehingga melihat pun nggak mampu saya. Itu kirim dulu Pak. Ini akan dipertanyakan di hadapan Allah. Mumpung hari ini kita ketemu. Dan yang ketiga adalah silaturahim. Yang keempat baru hablum minallah, sholat di tengah malam ketika manusia tidur, akan masuk surga dengan selamat. Akhirnya para ulama membagi amal kita itu pada waktunya. Muara amal itu hanya 2 nanti. Pertama amal-amal yang bernilai akhirat, yang kedua amal-amal yang jatuh jadi amal dunia. Amal akhirat apa?
kesibukan dunia pun itu akan menjadi akhirat manakala syaratnya dua. Pertama mencari ridho Allah, yang kedua tidak nabrak syariat. Sehingga bapak ngurus janda, fakir miskin, yatim ya, orang-orang kelaparan, menyebarkan salam, ngurus pertanian, ngurus kampus seperti Ustaz Anwar Sani, ngurus kampus, ngurus perdagangan, itu semua akan menjadi akhirat manakala niatnya cari ridho Allah dan caranya tidak menabrak syariat. Semuanya akan menjadi akhirat. Jadi 4 perkara ini, 3 hablum minan nas, 1 hablum minallah. Apalagi amalnya amal akhirat. Yang pasti kalau niatnya karena Allah, syarat rukunnya ditunaikan jadi akhirat. Tapi amal akhirat yang niatnya tidak karena Allah jatuh jadi amal dunia. Baca Quran, hafal Quran, ajarkan Quran, tapi niatnya tidak karena Allah, tapi karena manusia, ya jatuh jadi amal dunia. Tapi kalau karena Allah, jangankan amal akhirat, amal dunia pun jadi akhirat. Di antaranya adalah ini Abdullah bin Salam. Karena Abdullah bin Salam ini adalah ahli kitab, dia ngerti banget tentang Taurat, Injil dan Zabur. Maka yang ngetes ini Muhammad ini betul-betul nabi atau tidak sih? Maka dia ngetes, datang ke Rasulullah. Nah, saya bacakan hadisnya lengkap ya. Dan hadisnya Bukhari ini, hadis Imam Bukhari bersumber dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini ada riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Abdullah bin Salam balaqu maqdamun Nabi sallallahu al-Madinah. Bahwasanya Abdullah bin Salam ini sampai berita kepadanya tentang maqdamun Nabi, tentang hadirnya Nabi sallallahu al-Madinah ke Madinah. Fa'atahu, maka datanglah Abdullah bin Salam menuju kepada Rasulullah yas'aluhu, bertanya anil asya, tentang beberapa perkara. Faqala, dan kemudian berkata Abdullah bin Salam, inni sa'iluka an salasatin la yu'allimukunna illa nabiyyun. Wahai Muhammad, masih belum Rasulullah bilangnya, kan belum beriman ya. Dia datang, saya bertanya kepadamu dengan 3 perkara yang tidak akan bisa menjawab kecuali seorang nabi. Kata Abdullah bin Salam, saya tidak bertanya ini kecuali yang menjawab adalah pasti seorang nabi. Selain nabi gak mungkin tahu jawabannya. Yang pertama bertanya, ma awwalu asratis sa'ah, apa yang menjadi tanda yang paling besar tentang terjadinya kiamat itu. Begitu ini datang tanda ini, udah pasti kiamat sudah datang. Karena kiamat itu tandanya ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Yang tanda-tanda besar dari 10 yang disebut oleh Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Apa tanda pertama tentang datangnya kiamat? Yang kedua, wa ma awwalu ta'amin ya'kulu ahlul jannah, makanan apa yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga? Pas masuk surga dia dikasih makan apa oleh Allah? Makanan pertama ya. Kalau kita baca surah As-Sajdah itu kan, makanan surga itu kan diketahui oleh ahli surga. Oh ini pisang, tahu. Oh ini rambutan, tahu. Apalagi? Oh ini gorengan gitu. Tidak ada ya. Coba kok makanan surga itu beda dengan kok pisangnya begini banget. Oh ini mangganya begini banget. Tapi tahu namanya. Sebagaimana ahli surga dan orang-orang di akhirat tahu semua. Orang surga tahu ada neraka. Oh itu temanku dulu tahu. Walaupun mukanya sudah berubah. Yauma yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia dibangkitkan dengan muka yang beraneka ragam. Udah berubah bentuk, berubah muka, berubah bentuk. Ada yang telah dibangkitkan oleh Allah dengan muka yang putih gemilang, bercahaya, warnal muhajjalin. Ada yang hitam legam, bahkan kemudian berubah dari bentuk hewan. Dibangkitkan oleh Allah dengan apa? Muka kepala himar. Apa himar itu Pak? Himar itu sejenis
keledai ya. Keledai itu bunyinya itu merengking, sakit ke telinga. Jadi hewan yang paling buruk suaranya itu keledai. Kaswatil himar. Dan himar ini dianggap sebagai wakil binatang yang paling bodoh. Paling dungu. Tapi bukan Rocky Gerung dia. Itu akan diganti dengan kepala himar. Tanda begitu baca ini yang begitu itu orang ahli sholat, bukan orang kafir. Ternyata kepalanya dibangkitkan menjadi kepala keledai itu orang ahli sholat. Nah, ini berbahaya karena wailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Semua ibadah itu Pak, ibadah itu kalau benar akan menaikkan, keangkat, tapi kalau salah jatuh dia. Sholat kalau benar, wasta'inu bis-sabri was-shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal, kalau benar diangkat oleh Allah. Tapi kalau salah, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, mereka sembrono sahun dalam sholatnya. Di antara sahun dalam sholatnya itu menyebabkan dia dibangkitkan dengan muka menjadi muka keledai. Kenapa begitu? Enggak sabaran. Imam belum rukuk udah rukuk duluan. Maunya kebut-kebutan terus. Imam belum ngangkat kepala dari sujud udah ngangkat duluan. Yang begini-begini termasuk orang sholat sembrono, enggak ikut tata tertib. Upacara tertib banget. Kita sholat sembrono, maunya kebut-kebut tapi kepalanya diganti dengan kepala imam. Ternyata itu orang Islam, bukan orang kafir. Yauma yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum, pada hari itu muka dibangkitkan dengan muka beraneka ragam. Ada yang muka-mukanya itu enggak ada dagingnya, tengkorak. Siapa mereka itu? Orang yang kerjaannya meminta-minta, mengemis di muka bumi, sementara dia sanggup berusaha. Dia telah jual harga dirinya, maka dibangkitkan tanpa harga diri oleh Allah. Maka meminta itu haram bagi orang yang masih mampu berikhtiar, kecuali darurat diperbolehkan. Makanya kalau ada teman kita keluar kota, jangan bilang jangan lupa oleh-olehnya, ya jangan. Itu menjatuhkan harga diri kita dan membuat mereka jadi beban. Ya kalau uangnya banyak, kalau enggak pikir dah, saya juga terjun begitu. Saya belum pulang ke kampung, Pak jangan lupa oleh-olehnya. Kalau tuh mikir saya aduh berapa kali lagi itu saya dompet tipis ya. Apa harus pikir dulu? Udahlah beliin gantungan kunci aja. Itu Pak Imam itu. Iya, apa itu? Maka jangan. Doakan aja fi amanillah wassalamu, semoga selamat. Lebih enak ya. Perkara oleh bonus. Nah orang-orang yang mukanya berubah-ubah itu dikenal ya temannya. Padahal mukanya udah ganti dengan kepala hewan. Kenal Pak, kenal. Dikenal. Oh itu si fulan kenal. Jadi 3, 4 itu 3 adalah hablum minan nas, 1 hablum. Nah kemudian Abdul bin Salam ini tanya kepada Nabi tentang apa tadi? 1 adalah tanda besar apa yang menjadi tanda utama kiamat terjadi. Setelah itu langsung kiamat. Yang kedua, makan apa yang dimakan oleh ahli surga ketika dia masuk surga, apa makanan pertamanya? Dan yang ketiga adalah wa ma balul waladi yanzi'u ila abihi wa ila ummi, apa yang menyebabkan seorang anak itu mirip kepada ayahnya atau mirip kepada ibunya? Qala, maka Nabi menjawab, akhbarani bihi Jibril anifan, baru saja Jibril datang kepada aku memberitahu jawabannya. Padahal sebelum Nabi Salam nanya, Jibril udah beritahu duluan. Berarti semua ini tidak terjadi kecuali atas pengetahuan Allah. Jibril datang sebelum Abdullah bin Salam bertanya. Kata Nabi, qala Jibril anifan, baru saja Jibril bilang. Apa kata Abdullah bin Salam? Dzaka aduwwul yahud minal malaika. Jibril itu musuhnya orang Yahudi dari kalangan malaikat. Jadi ada malaikat yang dimusuhi oleh Yahudi, yaitu Jibril.
Kenapa dimusuhi? Karena dianggap salah menyampaikan wahyu. Jadi orang Yahudi itu Pak, petenteng dulu menganggap mereka itu adalah bangsa yang super diistimewakan oleh Allah. Sehingga mereka mengatakan abna'ullah. Kami ini adalah ahibbah yang akan dicintai oleh Allah, putra-putranya Allah. Nanti akan ada nabi akhir zaman, kata mereka itu, yang diutus untuk seluruh umat manusia. Itu dari golongan kami. Apaan kalian orang Mekah juga waktu nggak punya nabi, nggak punya kitab suci? Begitu kata mereka. Jadi mereka sudah propaganda kemana-mana. Mereka itu superior, sementara orang Mekah yang musyrik adalah inferior. Nggak punya nabi, nggak punya kitab suci, nggak punya. Tuhannya adalah patung. Sementara Yahudi punya nabi banyak, ya, punya kitab suci banyak itu. Sehingga mereka itu mengatakan nanti akhir zaman kami ini bangsa terpilih oleh Allah. Ternyata Allah kemudian mengangkat lebih terakhir dari Bani Ismail, bukan Bani Ishak, bukan dari Bani Ismail, tapi Bani Ismail. Tiba-tiba dari bangsa yang mereka kecilkan itu dari Mekah, Allah angkat Muhammad bin Abdullah. Sakit hati mereka itu, sakit hati. Artinya yang mereka musuh adalah Jibril. Soal kurang ajaran gitu. Makanya ketika Nabi mengatakan baru saja Jibril bilang tentang apa yang kamu tanyakan itu, kata Abdul bin Salam itu adalah malaikat yang dimusuhi oleh Bani Israil Yahudi. Kalau maka Nabi menuliskan jawabannya, amma awwalu asratis sa'ah. Adapun tanda besar yang sangat besar yang menunjukkan terjadinya kiamat adalah fanahun, adalah api tahsuruhum minal masyriqi ilal maghrib, yang akan mengumpulkan manusia dari timur ke barat. Ini dalam keterangan hadisnya itu akan ada sebuah api besar, api raksasa yang timbul dari arah Yaman, dan ini terus membesar ke seluruh muka bumi. Sehingga orang mau tidak mau harus mengungsi dalam solusi sebesar-besarnya manusia ke barat. Dan ini api menjalar terus, sehingga manusia kemudian digiring ke maghribi, ke barat itu, dan saat itulah setelah itu kiamat terjadi. Itu peristiwa yang paling besar. Itu api besar, bukan api biasa, api yang sangat api raksasa yang menggiring manusia karena bergerak apinya, sehingga manusia mau tidak mau harus eksodus. Itu yang pertama, mengumpulkan manusia dari timur ke barat. Wa amma awwalu ta'amin yaqulu ahlul jannah, adapun makanan yang pertama dimakan oleh ahli surga, fasiyadatu kabidil hut, adalah tambahan dari hatinya paus. Paus itu punya hati. Di hati paus itu ada namanya kuping hati paus. Jadi bukan pas hatinya, tapi ada kupingnya, ada tambahannya. Dan itu yang kemudian dikenal dengan ziyadatu kabidil hut, itu dengan tambahan yang menempel di hatinya paus. Itu yang pertama kali akan jadi makanan ahli surga. Itu makan amat lezat, ya. Cuma mungkin makanan itu sudah pasti bukan makanan dunia ini, karena kejadiannya di surga. Sudah pasti bukan makanan dunia. Apa bedanya makanan dunia dan makanan surga? Kalau makanan dunia itu ketika kita lapar, kita makan, enak nggak? Lapar ya. Sepiring habis. Tambahin lagi sepiring. Masih enak? Masih. Ya, cuma berkurang enaknya. Tambahin lagi sepiring. Masih enak, tapi perut sudah nggak bisa lagi, nggak muat. Tambah lagi sepiring, udah nolak. Tambah lagi sepiring, udah muntah. Ya, maka sifatnya makanan dunia makin lama makin hilang enaknya. Tapi makan akhirat tidak. Makan akhirat di surga itu dimakan sekali enak. Makanan kedua lebih enak daripada yang pertama. Yang ketiga lebih enak lagi. Keempat lebih enak lagi. Apa enggak muntah Pak? Di surga itu enggak boleh ada penderitaan. Sehingga orang bosan itu penderitaan enggak boleh ada di surga. Kolesterol, asam urat ya. Itu penderitaan enggak boleh ada di surga, enggak boleh. Bahkan kenangan kepada
Makanya ahli neraka yang diangkat ke surga, pas ketika pertama kali ke surga ditanya, apakah kamu pernah menderita? Langsung hilang, memori penderitaannya hilang. Tidak pernah ya Allah, aku bahagia. Karena saking bahagianya menghapus semua memori penderitaan. Tapi dia melihat kepada ahli neraka yang menderita itu ya Allah. Sehingga terjadi perbandingan. Ketika orang ahli surga melihat penderitaan ahli neraka, maka dia bersyukur banget jadi ahli surga. Sementara ahli neraka melihat bahagianya orang surga, menderita banget dia jadi ahli neraka. Maka makanan pertama adalah kuping hatinya paus. Ini dua-duanya belum terjadi, ya, masih gaib. Ya. Yang pertama adalah tentang api besar, belum terjadi. Yang kedua adalah makan surga, belum terjadi. Sudah ada dalam blueprint dan perencanaan Allah. Yang ketiga, Nabi menjawab adalah apa ini? Yang ketiga, wa ammal walad, adapun anak, fa idza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ati, jika spermanya laki-laki itu mendahului sperma perempuan, naz'al walad, maka anak akan mirip kepada ayahnya. Wa idza sabaqa ma'ul mar'ati ma'ar rajuli, ketika sperma perempuan mendahului sperma laki-laki, naz'atil walada, maka anak itu akan mirip dengan ibunya. Dan ini adalah faktor ilmiah, ya. Jadi bisa diteliti nanti pasti benar. Maka setelah mendapatkan jawaban ini, qala, berkata Abdullah bin Salam, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi tiada ilah kecuali Allah, dan aku bersaksi engkau adalah Rasulullah. Qala, berkata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal yahuda qaumun bahtun. Sesungguhnya orang Yahudi itu adalah kaum yang suka berbohong. Fas'alhum anni qabla an tu'allimuhum Islam. Ditanyakan kepada mereka ya Rasulullah sebelum mereka tahu aku masuk Islam. Tanyakan kepada mereka tentang aku sebelum mereka tahu aku masuk Islam. Jadi Abdul bin Salam ini ingin mengungkap bagaimana buruknya orang Yahudi ini, yang sekarang diwakili oleh Benjamin apa Pak? Netanyahu. Kata banyak orang bukan Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu. Beruntunglah kita masih punya Iran, ya. Beruntung kita masih punya Iran. Jangan terpengaruh oleh fitnah yang menyebabkan kita berpecah belah. Ya Pak, ya. Ingat selalu surat Ali Imran 103 dan Al-Anfal 49. Ini orang Yahudi itu akan menggunting dan melipatkan di tubuh kaum muslimin. Surat Ali Imran 103 itu bunyinya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dua itu intinya. Ada perintah langsung diikuti larangan, langsung. Perintah langsung diikuti larangan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, Al-Qur'an dan Sunnah, itu perintah. Langsung diikuti larangan. Wala tafarraqu, jika kamu berbeda kesimpulan hukum, jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah gara-gara kunut, gara-gara tidak kunut. Jangan berpecah belah gara-gara sayyidina dan tidak sayyidina. Jangan. Itu surat apa? Ali Imran 103. Bapak compare dengan surat apa tadi? Al-Anfal surat 8, ya, ayat 46. Bapak lihat itu. Al-Anfal surat 8 ayat 46. Karena yang menyebabkan perpecahan itu diantaranya adalah sikap ketaatan. Sikap taat itu berpotensi menyebabkan orang berpecah belah. Coba lihat ayatnya. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa atiiqullaha wa rasulahu wa la tanaza'u.
Taatilah Allah dan taati Rasul dan jangan berselisih. Berarti mentaati Allah dan Rasul itu berpotensi menyebabkan perselisihan. Orang yang berkunut niatnya taat apa enggak taat? Taat. Yang tidak berkunut niatnya taat atau enggak taat? Dua-duanya kepingin taat tapi bisa berantem. Makanya langsung diikuti oleh Allah dan wala tanaza'u, jangan berselisih. Langsung wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u. Taati Allah, taati Rasul dan jangan berselisih. Langsung perintah itu larangan yang berselisih. Fatafshalu akan menyebabkan hati kamu gentar terhadap musuh-musuh. Kenapa? Energinya habis berselisih sudah tidak ada saling cinta saudara, sudah saling benci di antara kita. Gil rasa benci sudah ada karena berselisih. Padahal tujuannya kepingin taat. Fatafshalu wa tadhhabari hukum, maka aroma tentang wibawamu akan hilang di depan musuh. Caranya gimana? Wasbiru, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Menghadapi kabar itu sabar. Yang penting berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Manhajnya sama, walaupun beda madhab, tapi manhaj sama. Apa manhajnya? Ahli Sunnah wal Jamaah. Manhajnya beda nggak apa-apa. Begitu kita tahiyat, kita dengar surah kita bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita nggak pakai sayyidina. Wah, aman. Tadi udah belajar tentang sama-sama ingin taat. Gitu. Kalau yang pakai sayyidina, dia dengar temannya Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, aman. Ya, nggak pakai sayyidina nggak apa-apa. Tujuannya sama-sama taat. Kalau sama-sama taat, dua-duanya berpegang kepada Al-Quran. Yang pakai sayyidina berpegang kepada Quran, takut dia itu mengurangi kehormatan Nabi. Kata Allah di Quran, la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a'i ba'dikum ba'da, dan kamu jadikan panggilanmu pada Rasul seperti kamu manggil temanmu. Maka dia pakai sayyidina, tujuannya taat. Yang kemudian tak pakai sayyidina juga pegang kepada Quran, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli, dan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Nabi ketika mengajarkan nafat sholawat enggak pakai sayyidina, maka dia bukan enggak mau pakai sayyidina, tapi takut pakai sayyidina, takut nambahin. Dua-duanya niatnya kepingin taat. Maka jangan berselisih, kata Allah. Paham ya Pak ya? Surat Ali Imran ayat 103 dan surat Al-Anfal ayat 40. Nah, pegang ya. Pegang. Maksud pegang apa? Hafalkan, pahami, amalkan, dakwahkan. Itu harus pegang ya. Terus kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi ini pembohong. Maka tanyakanlah kepada mereka tentang aku sebelum mereka tahu tentang keislamanku. Maka Abdul bin Salam suruh sembunyi kamu. Dia sembunyi diri di rumah Nabi. Kemudian datanglah pemuka-pemuka Yahudi. Terus Nabi tanya kepada mereka. Faja'at al-Yahud, maka datanglah tokoh-tokoh Yahudi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu bertanya kepada mereka, ayyu rajulin Abdullah bin Salam fikum. Kata Nabi, bagaimana pendapatmu tentang Abdullah bin Salam di antara kalian? Kamu kan kenal Abdullah bin Salam kan? Benar ya Rasulullah Muhammad. Ya. Apa pendapat kalian? Kesan kalian terhadap Abdullah bin Salam? Apa kata mereka? Mereka mengatakan begini. Mereka berkata, khairuna wa ibnu khairina. Dia adalah orang terbaik di antara kami dan anaknya orang terbaik di antara kami. Wa afdaluna wa ibnu afdalina. Dia adalah orang yang paling utama di antara kami dan dia adalah anaknya orang yang paling utama di antara kami. Jawabannya siapa tuh? Tokoh-tokoh Yahudi. Ketika anak ditanya, gimana pendapat kalian tentang Abdul bin Salam? Dia Muhammad, dia adalah orang yang paling baik di antara kami. Dia adalah anaknya orang terbaik di antara kami. Dia adalah orang yang paling utama di antara kami. Dia anaknya orang yang paling utama di antara kami. Jangan ditanyalah tentang dia. Udahlah, kita semuanya menyanjung tentang beliau itu, kata orang-orang Yahudi. Terus kemudian Nabi nanya, ya,
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu kemudian bertanya, "Ara'aitum an aslama Abdullah bin Salam? Apa pendapatmu jika Abdullah bin Salam masuk Islam?" Katanya. Qalu, mereka berkata, "A'adahu Allahu min dzalik." Semoga Allah melindungi Abdullah bin Salam masuk Islam, kata dia. Maka Nabi ulang lagi, "Fa'ada 'alaihim faqalu 'alaihim." Maka kemudian Nabi ulang lagi pertanyaannya dan mereka kemudian menjawab, "Faqalu misla dzalik." Dan mereka kemudian kembali menjawab, "A'adahu Allahu min dzalik." Semoga Allah melindungi Abdullah bin Salam masuk Islam. Maka faqara ilaihim Abdullah, maka kemudian mendengar itu Abdullah bin Salam keluar. Faqala, di hadapan mereka Abdullah bin Salam mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ketika mendengar Abdullah bin Salam bersyahadat, qalu, mereka berkata, "Syarruna wa syarina." Memang iya, Abdullah bin Salam seburuk-buruknya kami, anaknya orang yang paling buruk di antara kami. Baru saja ngomong sebaik-baiknya kami, langsung berubah menjadi seburuk-buruknya kami. Maka berkala berkata Abdullah bin Salam, "Hada kuntu akhafu ya Rasulullah." Ya Rasulullah, ini yang aku khawatirkan terhadap orang-orang Yahudi yang pembohong. Rawahul Bukhari. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Gitu ya Pak ya. Ini panjang keterangannya. Cuma punggung udah pada pegel. Kopi udah pada habis. Udah kata Mas'ud, kalau ngajar jangan lama-lama. Yang ngajar semangat, jangan dengerin dan pegel. Sampai di situ dulu ya. Tuh, kembali lagi Ustaz Rosadi Sukro jazakallahu khairan Ustaz Robangannya. Baik, terima kasih Ustaz yang telah memberikan ilmu-ilmunya untuk kita semuanya. Ustaz, yang sekarang ini adalah ilmu bagaimana masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan yang hadir di sini memberikan ilmu yang seperti itu tadi Ustaz. Yang pertama adalah ada 4 ya. Yang pertama salam ya, memberikan salam. Kedua memberikan makan, tapi jangan memberikan makan kepada yang orang kaya ya. Yang ketiga silaturahim, dan yang keempat astagfirullah, salat tengah malam ketika orang-orang yang sedang tidur, dan dunia diniatkan untuk akhirat. Ya, selanjutnya silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya tidak bertanya Pak Ustaz, tapi saya ingin sedikit memberi saran ke Pak Rektor. Pak Rektor, inilah salah satu Ustaz kami yang terbaik. Saya berharap di tempat Pak Rektor rekrut beliau, karena luar biasa. Itu Pak Rektor. Saya rasa itu Pak, saya tidak bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Staider. Nah, selanjutnya ada yang mau bertanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja, Ustaz tadi menjelaskan bahwa di surga orang bisa mengenal bahwa ini temannya dalam bentuk yang lain gitu ya. Jadi di situ kan asumsi saya bahwa tahu bahwa Ustaz ini dulu teman saya, Pak Imam ini teman saya, tapi hanya sekedar tahu gitu ya. Bagaimana dengan keluarga Ustaz, istri, anak-anak dan yang lain? Apakah hanya sekedar tahu bahwa itu istri saya, dulu ini anak saya, ini orang tua saya, atau seperti apa? Terima kasih. lanjut Ustaz. Ya Pak Sumarno, di soal Ahqaf itu Allah terangkan nanti orang-orang ahli surga itu akan kembali berkumpul lagi, masuk surga bersama keluarga.
ketika kemudian yang terwariskan di keluarga itu adalah iman dan amal soleh, maka semua nanti akan kumpul lagi di surga, termasuk kakek-kakeknya semua akan kumpul lagi, walaupun derajat surganya bisa beda. Tuh sama, mungkin ada surga kalau di dunia itu model apa di apa itu di komplek mana gitu ya, di mana-mana itu jarak surga itu tinggi sekali, tetapi mereka bisa silaturahim dan ketemu lagi semuanya ada surga itu. Bahkan bukan hanya itu, ketika masih berada di alam antara surga dan neraka, di antara dunia dan akhirat itu kan mulainya kiamat kan ya. Sebelum kiamat terjadi apa namanya? Barzakh. Ya, di barzakh itu sudah bertemu antara ruh-ruh orang baik, sesama ruh baik ketemu, dan orang-orang yang buruk terpisah. Ruh-ruh yang baik itu berada di suatu tempat namanya Illiyin, dan mereka saling bertemu, saling menyapa. Oh si Fulan, kamu udah datang sampai di sini ya. Terus kamu ketemu nggak dengan teman kita si Fulan? Nah, si Fulan udah meninggal juga, iya. Kok nggak ketemu ya? Oh, berarti dia berada di alam yang lain. Di mana itu? Di Sijin. Di tempatnya orang-orang yang mendapatkan azab kubur, namanya Sijin, parit di antara parit-parit neraka Allah. Adapun ilmu itu taman-taman surga, baru ke surganya, baru di tamannya. Mereka sudah ketemu di situ, para orang-orang soleh itu. Dan kemudian alam kubur itu kan alam antara, mereka melihat ke dunia ini, sementara dunia nggak bisa melihat kepada mereka. Sehingga kata Nabi, al-baitu mu'adzabun bibukai ahli. Di alam kubur itu seseorang itu bisa tersiksa gara-gara tangisan keluarganya. Tapi tangisan bukan tangisan biasa, tangisan niyahah namanya, tangisan orang-orang yang kufur. Apa niyahah itu? Niyahah itu adalah tangisan orang-orang jahiliyah yang kalau dia berduka itu dia pukul-pukul dadanya, dia robek-robek bajunya, dia gelar rambutnya, dia tuh bersair-sair menunjukkan ketidakriduannya atas takdir Allah. Bukan air mata yang menetes karena hati yang memang berduka, tapi lisannya tetap mengucapkan kalimat yang diridhoi oleh Allah. Istirja. Karena Nabi juga menangis ketika Sayyidina Ibrahim putranya meninggal dunia. Pak katanya wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang pendosa tidak tanggung dosa yang orang lain. Ini yang nangis keluarganya, kenapa yang disiksa mayitnya, ruhnya? Bukan disiksa, dan tersiksa. Bukan dipukul oleh malaikat, bukan. Terus seperti apa penjelasannya? Misalnya ayah dan ibu lagi sholat di rumah, tiba-tiba sholat itu kan bagus, lagi baca Quran ibunya, lagi zikir bapaknya, tiba-tiba telepon polisi. Bapak ayahnya Fulan ya? Iya Pak, betul, kenapa? Anak bapak tawuran nih gitu ya. Itu putus tangannya satu, ibunya gimana kira-kira? Pingsan, yang putus tangannya siapa, yang pingsan siapa? Ya. Atau dia lagi di kantor polisi, lagi narkoba, pingsan ibunya. Yang berdosa siapa, yang pingsan siapa? Sehingga di alam kubur itu orang itu tersiksa karena perilaku keluarganya adalah tersiksa, bukan disiksa, tersiksa. Kadang mesti melihat, mesti ada hubungan antara alam barzakh dengan dunia. Di akhirat beda lagi nanti perhitungannya. Jadi sangat mengenal nanti Pak. Mudah-mudahan kita semua ketemu semuanya ya. Dengan muka yang murrun muhajjalin putih ya amin ya rabbal alamin. Lanjut, ada yang tanya lagi, ibu-ibu? Kalau sudah tidak ada, ya kami mengucapkan terima kasih Ustaz telah memberikan ilmunya. Kami mengucapkan terima kasih juga Pak Rektor atas kunjungannya, dan kami mengucapkan terima kasih kepada jamaah terutama yang hadir di sini, dan mengucapkan terima kasih terutama yang menginfakkan rezekinya untuk meramaikan masjid kita ini. Mudah-mudahan Allah yang akan membalasnya untuk kebaikannya untuk kita semuanya. Allah minta doa Ustaz untuk jamaah kita semuanya untuk diberikan sehat panjang umur dan selalu untuk beribadah. Silakan Ustaz. Al-Fatihah lima quliyat. Fatihah itu tergantung niatnya dibaca untuk apa?
Semoga oleh Allah SWT pertemuan hari ini diabadikan oleh Allah. Amin. Sampai kita ke surganya Allah SWT bersama Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Allah jaga iman Islam kita. Allah berikan keberkahan umur, sehat, amal, rezeki, ilmu. Keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Tangan kita duriyah, thayyibah. Usaha kita diberkahi oleh Allah SWT, diridainya, dan kita dilindungi oleh Allah dari semua keburukan yang tampak dan tidak tampak. Taqabbal Allah ya Maulana. Salam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.